Al-Hambali di dalam syarah ya Jami'ul Ulumul Hikam gitu ya. Beliau mengatakan begini, wa ahsana ma qila fi bayanil murad bizuhud. Ya, ahsan yang terbaik dari definisi penjelasan maksud dari zuhud fid dunya terhadap dunia itu adalah tarkul insani kullama yushghiluhu anillah. Ya, kemampuan manusia dalam meninggalkan setiap apa yang bisa membuatnya sibuk dan melupakan Allah, ya, membuatnya menyibukkan diri sehingga berpaling dari Allah. Itulah ya, definisi zuhud yang paling ahsan, paling bagus kata Ibnu Rajab Al-Hambali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita masih bisa berhimpun di dalam majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan di bawah cahaya iman. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan kami melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-27 dari bab sulasi. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal ishrun. Dan makalah atau nasihat yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi makalah ini atau nasihat ini diambil atau bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bunyi dari nasihatnya, addi maftaradallahu alaika. Addi itu fi'il amr ya. Dari kata kerja adda yu'addi yang artinya melaksanakan. Addi berarti laksanakan, tunaikan gitu ya. Di sini ada yang namanya Pak Adi, berarti mungkin diambil dari sini gitu ya. Pak Adi. Ya, addi itu artinya tunaikan ya, kata perintah. Maftaradallahu alaika. Iftarada seakar dengan kata fardun ya, kita mungkin sangat populer di telinga kita ada fardun, fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, fardun artinya dari kata farada ya, lalu ditambahi harfuz ziyadah alif dan ta menjadi iftarada ya, yang artinya adalah ya, iftaradallahu alaika, Allah memfardukan, memerintahkan, mewajibkan kepadamu ya. Jadi addi maftaradallahu alaika, tunaikan apa iftaradallahu yang Allah fardukan, yang Allah perintahkan alaika ya, atas kamu. Bitamami ya, tamam artinya sempurna ya.
Jadi tunaikan apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu dengan sempurna, ya, bitamam, secara tepat, ya. Tamam itu bisa sempurna, bisa tepat, ya. Ya. Artinya apa yang diperintahkan kita laksanakan sebagaimana adanya, gitu ya. Takun a'badan nas, niscaya takun kamu menjadi a'badan nas, ya, manusia yang paling banyak beribadah, ya. A'bad dari kata abida, kalau abdun, ya, seakar dengan kata abdun, a'bad itu bentuk tafdil, ya, superlatif, ya, dari ibadah. Ya, maka engkau menjadi a'badan nas, ay tasir, engkau menjadi aksaron nasi ibadatan, manusia aksar yang paling banyak ibadahnya. Ini poin yang pertama. Wajtanib maharimallahi takun azhadan nas, ya. Wajtanib maharimallah, dan, ya, jauhilah maharimallah, apa yang diharamkan oleh Allah, takun azhadan nasi, niscaya kamu menjadi manusia yang paling zuhud, ya. Apa yang dimaksud dengan zuhud di sini, ya, Imam Nawawi memberi penjelasan, aitasir akbaran nasi bughdan lidunya, atau engkau menjadi akbaran nas, manusia yang paling besar, bughdan, ya, bughdan, kebenciannya, ya. Bahasa Jawanya apa? Geting, gitu ya. Getingnya lidunya, terhadap dunia, wa i'radan, ya, keberpalingannya anha, dari dunia, ya. Jadi Imam Nawawi memberikan penjelasan orang yang zuhud itu adalah orang yang, ya, tidak tertipu dengan dunia, gitu ya, yang tingkat apa, ya, kemelekatannya terhadap dunia itu, ya, bisa diminimalisir, gitu ya, dengan sangat, gitu ya, sampai mendekati benci terhadap dunia. Tentu kita tidak boleh benci terhadap dunia, ya, karena dunia diciptakan buat kita, gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah, ya, bagaimana kita memanage, mengendalikan diri kita agar tidak menjadi cinta dunia, atau bahasa lainnya gila terhadap dunia, sehingga kemelekatannya itu tidak bisa kita kontrol, gitu ya. Nah, ini bughdan lidunya wa i'radan anha, ya, dan besar keberpalingannya dari dunia. Ini yang kedua. Lalu kemudian poin yang ketiga, warda bima qasamallahu laka minar rizqi. Warda, dan ridhoilah atau terimalah secara legowo bima qasamallahu laka, ya, apa yang Allah telah tetapkan bagimu minar rizki, dari rizkinya. Jadi, ya, ridhoi, terima secara legowo rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Takun aghnan nasi, niscaya engkau menjadi manusia yang paling ghani, yang paling kaya. Aitasir aksaron nasi malan, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling banyak malan, hartanya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, nasihat yang diambil dari petua Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi, ya. Ini mohon maaf, ini belum dihapus ini. Ini mestinya qala, ya, Abdullah bin Mas'ud, bukan wahya ta'ala. Oke. Ya, addi maftaradallahu alaika, ya, laksanakan, tunaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu, ya. Takun a'badan nasi, niscaya engkau menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Wajtanib maharimallahi, dan jauhi, hindari, ya,
apa yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, takun azhadan nasi, niscaya engkau menjadi manusia yang paling zuhud, ya. Warda bima qasamallahu laka, dan ridhoi, terima rizki yang Allah tetapkan buatmu secara legowo. Takun aghnan nasi, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Nah, ini 3 poin Bapak Ibu yang akan coba kita eksplorasi lebih jauh. Ya, yang pertama, ya, tentang apa yang difardukan oleh Allah kita laksanakan. Niscaya engkau menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Nah, syaratnya menurut Imam Nawawi Al-Bantani, perintah itu ditunaikan secara tepat dan sempurna, ya, secara tepat, ya. Apa yang diperintahkan lakukan secara tepat, sami'na wa ata'na, ya. Niscaya engkau menjadi orang yang a'budan nas itu ditafsirkan oleh Imam Nawawi dengan aksaron nasi ibadatan, yaitu orang yang paling banyak beribadah. Nah, gimana logikanya ini? Apa saja yang diperintahkan oleh Allah maka lakukan, gitu ya. Laksanakan, niscaya kamu akan dikategorikan sebagai manusia yang paling banyak ibadahnya. Nah, mari coba kita eksplorasi Bapak Ibu, ya. Nah, melaksanakan apa yang diperintah tentu bagian dari ketaatan yang bisa kita lakukan kepada Allah. Kita masih ingat, ya, definisi populer tentang ketaatan itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, dalam poin yang pertama ini adalah bab melaksanakan perintah. Nah, kalau kita lihat dari sisi ibadah mahdoh, tentu yang diperintahkan oleh Allah tidak banyak, gitu ya. Tetapi selain itu Allah juga memerintahkan, ya, terutama di medan ghairu mahdoh, di medan interaksi antara manusia dengan manusia, ya, maka itu luas sekali, gitu ya. Apalagi juga ditambah dengan perintah Allah terkait interaksi kita dengan sesama makhluk Allah, maka itu juga akan banyak sekali. Nah, kalau kita melaksanakan itu dengan tepat, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, baik itu yang terkait dengan ibadah ritual, ibadah yang itu kaitannya antara interaksi kita dengan Allah, hablum minallah, apalagi ditambah dengan, ya, perintah yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama kita, maka pasti itu akan menjadikan kita ini orang yang paling banyak ibadahnya. Nah, ini artinya bisa kita terima secara logika, ya. Belum ditambah lagi dengan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah saja itu sudah menjadikan kita itu orang yang banyak beribadahnya. Ya, jangan dibayangkan bahwa ibadah di sini hanya sekadar ibadah mahdhah, gitu ya. Kalau ibadah mahdhah bisa dihitung dengan jari mungkin, ya. Yang kita sebut dengan ibadah mahdhah itu mulai dari toharoh, ya, kita mandi, ya, mulai dari membersihkan diri, bersuci, wudhu, tayamum, lalu mandi besar, ya, lalu kemudian sholat, zakat, puasa, haji, perawatan jenazah, masalah kurban, bagaimana menyembelih, ya, semua adalah terkait dengan interaksi kita dengan Tuhan kita. Bisa dihitung dengan jari. Ya, tetapi ada ibadah ghairu mahdhah. Ya, ini yang terkait dengan interaksi kita dengan makhluk Allah, gitu ya, antar sesama kita manusia. Nah, ini atau yang biasa kita sebut dengan muamalah. Itu juga ibadah, gitu ya. Atau perilaku-perilaku yang bisa bernilai ibadah. Nah, kalau kita melaksanakan itu semua, tentulah kita kemudian termasuk orang yang banyak ibadahnya. Nah, pernikahan misalnya, ya, itu juga ibadah sepanjang hayat.
Kalau betul-betul itu dilaksanakan secara tepat seperti apa yang diperintahkan. Ya, mulai dari ijab kabulnya, lalu kemudian bagaimana membangun rumah tangga, ya, menjaga pernikahan ini menjadi mitsaqon ghalidha, maka berarti sepanjang kita melaksanakan, menunaikan perintah menjaga pernikahan itu dengan baik, maka kita masuk dalam kategori orang yang sedang beribadah. Nah, berarti kan setiap detak nafas kita sebagai seorang mukmin, sepanjang itu terpenuhi syaratnya, motifnya, tujuannya, motivasinya, sampai tata cara melaksanakannya itu tepat sebagaimana yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu termasuk bernilai ibadah. Maka tepat apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ini, ya, kalau kita melaksanakan maftaradallahu alaika bitamam, maka kita akan menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Nah, kira-kira ini gampang atau gampang, Bapak Ibu? Ujiannya di situ kan gitu ya. Seringkali kita ingin beliut begitu. Ya. Perjalanan dari rumah ke masjid, perjalanan saja itu bisa bernilai ibadah jika betul-betul kemudian niatnya adalah untuk melaksanakan perintah Allah, sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian menunaikan thalabul ilmi, misalnya bangun majelis ilmu, itu juga ibadah, bernilai ibadah thalabul ilmi. Tapi seringkali kita ini kan lupa gitu ya, atau niatnya kemudian selewengkan gitu ya, sehingga tidak dibangun berdasarkan motif karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Untungnya Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Ghafurur Rahim kan gitu ya. Sehingga ketika kita perjalanan lupa membaca doa, ya, baru ketika kemudian diselip orang sebelah, wah, kita baru kaget, Masya Allah, saya belum niat safar tadi itu. Baru kemudian kita ingat, itu bagian dari zikir kepada Allah. Kita diingatkan dengan ini, bukan malah ngamuk-ngamuk, malah lupa gitu ya. Kita ingat Allah, Masya Allah, tadi belum membaca doa gitu dan lain sebagainya. Nah, untungnya Allah itu Maha Ghafurur Rahim, sehingga sering mengingatkan kita untuk kembali, ya, menatah niat kita. Nah, demikian pula dalam perjalanan pernikahan kita ya. Kadang-kadang ada beliutnya, tiba-tiba teringat mantan gitu dan lain sebagainya. Nah, kita tersadarkan, yang lalu biarlah berlalu, jangan diingat kembali gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini jadi dengan cara begitu maka kita berupaya agar selalu setiap aktivitas yang kita lakukan itu kita bingkai dalam kategori ibadah ya. Jadi lebih luas lagi, yakni interaksi antara kita dengan sesama kita itu bisa bernilai ibadah. Kalau di situ ada betul-betul niatnya benar, ya, ikhlas lillahi ta'ala, caranya ya mutaba'ah li rasuli, dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah. Karena ibadah itu makna literalnya, bahasanya itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Ya, inti dari ibadah itu adalah az-zul, perendahan diri. Ya, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, sekaligus mengagungkan Allah setinggi-tingginya, karena Allah Maha Agung. Maka di situ kemudian mewujud di dalam perilaku sami'na wa ata'na, tunduk patuh kita kepada Allah. Nah, ini makna literal dari ibadah. Ya, sedangkan makna istilahinya ya taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Ya. Maka setiap ketaatan yang kita bangun, apakah itu di dalam interaksi kita secara langsung dengan Allah maupun interaksi kita dengan sesama makhluk Allah, ya, kalau itu dibingkai dalam ketaatan kepada Allah, maka itu juga termasuk ibadah. Nah, ada juga yang mendefinisikan ibadah sebagai proses merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla
di mana itulah puncak ketundukan kita yang disertai dengan rasa mahabbah, cinta yang paling tinggi, totalitas cinta yang paling tinggi kepada Allah. Nah, ada juga yang mengartikan ibadah sebagai sebutan untuk seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Itu juga termasuk ibadah. Jadi ibadah itu luas sekali, Ibu ya. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah kita tunaikan secara tepat, niatnya benar, caranya dengan mutaba'ah, mengikuti ya apa yang disunahkan oleh Rasulullah, maka itu termasuk ibadah. Maka pantas kemudian kita disebut sebagai orang yang paling banyak beribadah. Nah, jangan kita lupakan ada dua dasar ibadah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Madarijus Salikin. Yang pertama, sesuatu itu bernilai ibadah kalau ada dorongan cinta yang total kepada Allah sebagai wujud ekspresi dari ghayatul hub, ya, totalitas cinta kita kepada Allah, ya. Serta di situ ada ta'abbudnya, ya, tazallul khudu, ya, perendahan diri, ketundukan penghambaan total kepada Allah. Ya, itu baru bisa disebut sebagai ibadah ketika dasarnya ini didapatkan. Nah, karena ini tidak bisa dipisahkan gitu ya, adanya cinta dan ketundukan. Karena ada orang yang mampu mencintai tetapi dia tidak tunduk patuh. Ya, maka siapa yang engkau cintai tetapi engkau tidak tunduk patuh kepadanya, maka engkau belum menjadi hambanya. Sebaliknya juga demikian, siapa yang engkau tunduk patuhi tetapi engkau tidak mencintainya, maka engkau pun belum menjadi hambanya. Sampai engkau benar-benar mencintainya sekaligus tunduk patuh kepadanya. Ya. Kamu cinta kepada pasanganmu, cinta, tapi diperintah ragilem lakoni. Itu kan berarti nggak sempurna kan cintanya. Ya, kamu cinta, ya sebenarnya sih nggak terlalu sih, biasa saja. Tapi aku nek diperintah ya tak lakoni soalnya wedi gitu. Nah itu kan berarti tidak ada totalitas cinta di situ. Ibaratnya seperti itu. Maka ibadah itu di situ ada mahabbah, tapi juga ekspresi dari mahabbah itu mewujud di dalam ketundukan dan kepatuhan. Nah itu baru bisa disebut sebagai penghambaan, gitu ya. Nah ini jadi dua dasar ini menurut Ibnu Qayyim harus menyatu dalam satu kesatuan. Ada ghayatul hub, ada totalitas kepatuhan dan ketaatan, baru disebut sebagai ibadah. Nah, ibadah itu pilarnya bisa bermacam-macam ya. Ya. Di antaranya kalau Ibnu Qayyim ini menyebut semua ini bisa bermakna ibadah. Mulai dari ucapan hati kita, ucapan lisan kita, amalan hati kita, sampai amalan anggota badan kita, kalau itu betul-betul mewujudkan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu termasuk ibadah. Nah, ucapan hati itu berarti apa Bapak Ibu? Keyakinan kita kepada Allah sepenuhnya, bahwa Allah yang maha memberikan rizki, nikmat, kita akui keagungannya, itu ucapan hati. Itu sudah bisa dikatakan sebagai ibadah. Maka dari penjelasan ini kan berarti medan ibadah itu luas sekali. Ya, dimana apapun yang kita lakukan, baik itu secara lahir maupun batin, itu bisa bermakna ibadah. Maka kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh tepat, sempurna, seperti yang diinginkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulullah, berarti pantas kita disebut sebagai hamba yang paling banyak ibadahnya. Karena hatinya selalu beribadah, lisannya selalu beribadah, ya, hatinya selalu mengamalkan dengan kesabaran,
tawakal itu amalan hati, gitu ya. Ya, tawakal, lalu apa lagi ya Bapak Ibu? Ya, ya, itu amalan hati. Belum lagi kemudian diekspresikan dalam amalan jasad kita, anggota badan, tangannya, kakinya selalu dilangkahkan menuju apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka itu juga termasuk ibadah. Jadi ternyata ibadah itu luas sekali, gitu ya. Maka kalau kita merasa putus asa, ya tentu itu bukan sesuatu yang diharapkan. Ternyata ibadah itu sulit ya, gitu. Karena mungkin bayangannya, ya, itu hanya ibadah mahdhah. Ternyata ibadah itu berat ya. Karena bayangannya hanya ibadah mahdhah. Ya memang berat. Kalau tidak terbiasa, berpuasa itu berat bagi mereka yang tidak terbiasa. Tapi bagi kita yang sudah terbiasa, awalnya mungkin terpaksa, lama-lama menjadi ringan saja. Ya, buktinya bahwa bapak yang ngerokok itu bisa meninggalkan rokok ketika puasa, ya tak? Berarti kan meninggalkan rokok nggak berat sebenarnya. Ya, mungkin azannya aja yang nggak ini, ya, kurang kuat gitu. Ya. Wujudnya, buktinya bisa tuh ketika Ramadan, ya 12 berapa jam berarti ya, dari jam 4 misalnya sampai jam 6 sore itu berapa jam Boy? Ya ternyata ya bisa gitu ya. Ya oke, nah ini jadi siapa yang betul-betul melaksanakan perintah Allah secara tepat, maka dia bisa menjadi hamba yang paling banyak ibadahnya. Untuk itu maka apapun aktivitas kita, apapun kegiatan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, mari coba kita bingkai itu, ya, dalam frame ketaatan kepada Allah, ya, agar apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah, ya. Ya tidur kita, ya bangun kita, berangkat kita menuju tempat kerja, ya proses kita bekerja. Kalau betul-betul itu bisa kita letakkan dalam bingkai melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, maka insya Allah itu dinilai ibadah. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi yang ingin kita tekankan di sini, ya, belajar kita mengedukasi diri untuk selalu menambahkan apa yang kita lakukan, ya tentu ya kebaikan ya, bukan kemaksiatan yang kita lakukan, tetapi kebaikan yang kita lakukan kita bingkai ya dalam frame ketaatan kepada Allah, maka itu bisa bernilai ibadah. Ya, tidak kemudian apapun yang dilakukan Ustaz, ya berarti kalau maksiat yang kita lakukan boleh, ya tentu tidak, karena la maksiata fit taati. Prinsipnya tidak ada kemaksiatan itu di dalam ketaatan. Artinya ketaatan tidak bisa dibangun melalui kemaksiatan. Ya tentu harus kebaikan, kesalehan, ya kita bingkai itu dalam ketaatan, maka itu akan bernilai ibadah. Maka pantas kita kemudian disebut sebagai a'budan nasa ibadatan, ya, a'budan nasi ibadatan, hamba atau manusia yang paling banyak ibadahnya. Ini poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, wajtanib maharimallahi takun azhadan nas, ya, dan tinggalkan, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, apapun itu, sekecil apapun itu yang dilarang oleh Allah, jangan engkau dekati, ya, maka niscaya engkau akan menjadi azhadan nas, hamba yang paling zuhud, ya, manusia yang paling zuhud. Nah, di sini bisa kita coba baca Bapak Ibu. Ya, kalau yang pertama tadi itu dalam bab ketaatan dengan melaksanakan perintah, maka poin yang kedua ini adalah ketaatan, ya, dalam bab meninggalkan maksiat, gitu ya. Dan kalau kita mau menghitung-hitung lagi, ternyata bab meninggalkan maksiat, tarkul maksiat itu, ya, lebih banyak lagi medan yang bisa kita lakukan, ya. Ya.
Jadi apapun yang itu tidak diridhoi oleh Allah, kita tinggalkan, kita tidak melakukannya. Itu ternyata medannya lebih luas lagi dari apa yang diperintahkan. Untuk menunjukkan bahwa menjadi muslim yang baik itu ternyata medannya sangat luas. Untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah itu banyak sekali pilihannya gitu. Nah, dengan demikian kita tidak gampang putus asa. Ya, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, ini kita jauhkan perkataan ini dari diri kita gitu. Karena kenyataannya ternyata medan untuk melaksanakan ketaatan, baik itu melaksanakan perintah apalagi meninggalkan larangan, itu jumlahnya sangat banyak gitu ya. Maka sudah pantas kita camkan dalam diri kita untuk mengatakan no to maksiat gitu ya. Katakan tidak pada kemaksiatan. Nah, seperti yang pernah kita bahas dulu ya, contohnya ini. Paling yang diperintahkan oleh oleh Allah kepada kita, yang diperintahkan sholat, ya kan? Tapi antara sholat subuh dengan sholat zuhur, semuanya adalah gerak ketaatan. Itu kan medan di situ, ya. Objek ujian kita, gitu ya. Ya. Maka apapun yang kita lakukan antara sholat subuh dengan sholat zuhur, kalau bisa kita bingkai dalam ketaatan, baik itu dalam konteks melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan Allah, maka itu juga bisa bernilai ibadah. Sarapan kita sambil jagrongan dengan anak istri, ya, guyonan, di situ ada mula'abah, ya, yang diniati untuk mempererat ya hubungan kekeluargaan, itu juga ibadah. Ya, daripada jagrongan dengan ya cewek lain misalnya yang bukan mahram, ya kan? Ya, tapi lebih memilih jagrongan dengan bojone dhewe. Itu juga sudah bernilai ibadah gitu. Ya, kita masih ingat konsep tentang taladzub bihalalin itu ya. Ya, mengambil rasa senang pada yang dihalalkan. Ya. Istrimu itu bukan mahrammu. Itu kan diharamkan dulu. Tapi ketika diikat dengan hijab qabul menjadi dihalalkan bagi kan itu. Maka kita berupaya belajar untuk mengambil rasa senang dengan ya istri kita kan gitu. Apapun perubahan yang terjadi pada istri kita, apapun yang terjadi pada suami ibu ya, tambah tuwek, tambah keriput, tapi tetap kita kemudian ya tetap ya bertaladzud ya, mengambil rasa senang jagrongan dengan suami atau istri yang tidak lagi secantik dulu dan sebagainya, ya itu juga merupakan bagian dari meninggalkan maksiat. Ya, itu juga bisa bermakna ibadah, termasuk bagian dari meninggalkan larangan dengan mengalihkan ya pada melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya, bagi bapak-bapak yang bekerja ya mententang ketika kerja serius begitu ya. Ya, karena betul-betul untuk menjemput rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu juga ibadah. Ya, cangkruk karo tonggoni lebih dipilih daripada cangkruk ya dengan teman-teman lain yang enggak jelas ya. Ya, justru membawa kepada maksiatan. Nah, itu lebih disukai gitu ya. Tapi ya cangkrukin tidak kemudian nguliti tonggoliane ya enggak gitu ya. Ya, cangkruan ngopi, jedal, jedul begitu ya silakan. Tapi yang dibicarakan ya perihal kemaslahatan umat gitu loh. Bagaimana masjid ini bisa dimakmurkan gitu ya. Nah, itu gak nguliti tonggoni sebelah siji yo padha wae, itu juga maksiat gitu ya. Nah, ini dan lain sebagainya. Bahkan ngantuk kita, tidur kita itu bisa bernilai ibadah gitu ya. Kalau diniati betul-betul itu bisa niat untuk melaksanakan perintah Allah maupun meninggalkan larangannya. Ya, itu kita diajak teman kita untuk ke night club gitu ya. Misalnya, enggak,
saya tak tidur aja, maka tidur kita itu bisa bernilai ibadah karena mencegah untuk tidak terjatuh di dalam perilaku maksiat. Nah, dan lain sebagainya. Banyak sekali medan tarkubatul maksiat ini, luas sekali, yang itu bisa kita lakukan dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Maka jangan seperti anggapan orang awam bahwa gerak taat itu hanya sebatas melaksanakan perintah. Yang disebut dengan taat itu ya ketika kita sholat, sebelum sholat wajib ada qobliyah, setelahnya ada ba'diyah, duha, tahajud. Ini betul, itu juga perintah Allah. Itu terkait dengan ibadah mahdhah, tapi tidak sekedar itu medan ketaatannya. Masih ada banyak sekali medan ketaatan yang luas sekali. Nah, jadi gerak taatnya orang mukmin itu banyak sekali dan gampang banget, karena sekecil sesederhana pun bisa masuk dalam bingkai ketaatan. Nah ini. Nah, dan ketika kita bisa meninggalkan kemaksiatan, manfaatnya itu ternyata tidak sekedar menjadikan kita sebagai manusia yang paling zuhud tadi, gitu ya. Sebagaimana di nasihat 18 dulu yang pernah kita bahas, ya, man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Manfaat kita meninggalkan dosa itu adalah hati kita menjadi raqiq, lembut, ya. Ya. Wa man tarakal harama wa akalal halala saffaq fikratuhu. Sedangkan orang yang bisa meninggalkan yang haram itu pikirannya jernih, ya, tidak fiktor, pikirannya tidak kotor, ya, fiktor gitu ya. Ya, orang yang banyak meninggalkan hal yang haram lalu kemudian menggantinya dengan hal yang halal, pikirannya itu menjadi jernih. Nah, kurang apa coba Bapak Ibu? Ya. Maka ya mari kita belajar gitu ya. Kita belajar untuk selalu membingkai perilaku kita ini dalam ketaatan, baik itu melaksanakan perintah maupun meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Maka niscaya ya kita akan menjadi ya azhadun nas, manusia yang paling zuhud, yaitu yang paling besar rasa benci dan keberpalingannya terhadap dunia. Atau dalam bahasa yang lain, saya lebih senang dengan diksi ini, yaitu orang yang paling bisa menekan kemelekatannya terhadap dunia, yang paling bisa mengendalikan tingkat kemelekatan hatinya kepada dunia. Itulah orang yang kaya sesungguhnya. Nah, definisi tentang zuhud itu bermacam-macam ya. Setiap ulama biasanya memiliki definisi yang berbeda-beda. Ya, tapi inti dari semua itu, kalau boleh saya menyimpulkan ya tadi, orang yang paling mampu mengendalikan hatinya untuk tidak melekat terhadap dunia. Nah itu. Ya, contoh sederhananya ya, seperti yang pernah kita ingatkan dulu ya. Ya, suatu ketika ada kiai yang karismatik di Tulungagung dulu namanya, Mbah Jalil ya namanya. Ini saya ambilkan dari Twitternya Hafidz Al-Attas ini ya. Ketika Mbah Jalil Tulungagung ditanya santrinya, Mbah, zuhud itu apa Mbah? Mbah Jalil tidak menjawab, tapi justru menyuruh santri itu untuk mengisi 2 bak, ya, mengisikan air ke dalam 2 bak penuh. Biasanya pesantren-pesantren dulu itu kan ada bak besar begitu ya di samping masjid. Biasanya untuk wudhu, untuk mandi begitu ya, dan itu harus menimbah gitu ya. Pesantren zaman dulu kan begitu. Kalau sekarang kan semuanya sudah pakai sanyo begitu ya. Nah itu, malah santri itu disuruh oleh Mbah Jalil untuk mengisi bak masjid itu, yang itu jumlahnya ada 2 besar-besar lagi ya. Lalu kemudian setelah selesai ya, santri itu mandi gitu ya. Ya, setelah mandi kemudian ya, Mbah Jalil bertanya, ya, apa air yang kamu tadi timbah kamu habiskan semuanya gitu, untuk mandi? Ya ini boten toh Mbah. Lagian kan nggak mungkin juga masa mandi 2 bak dihabisin kan nggak mungkin ya. Apa renang tadi yang nggih boten Mbah, nggih kula damel sacukupe kan gitu ya. Saya mandi secukupnya. Maka Mbah Jalil kemudian mengatakan itulah zuhud ya.
Jadi kita mencari harta yang banyak tetapi dipakai secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Sisanya ya biar dipakai untuk orang lain. Ini kan orang yang tidak memiliki kemelekatan terhadap dunia, dia bisa mengatur begitu. Ya, coba kalau hatinya melekat dengan dunia, wah iki nggonku olehku kerja, ya pantes nih, tak gawe kabeh. Ngapain orang lain kemudian ya dikasih kan begitu. Nah, orang yang punya kemelekatan hatinya menjadi kaya gitu ya. Kaya itu apa Bapak Ibu? Orang yang semakin sedikit kebutuhannya terhadap dunia, itulah orang yang kaya. Artinya kalau kita semakin butuh dengan dunia ini, berarti kita miskin walaupun kita memiliki banyak kekayaan karena melekat dengan hati kita. Nah ini. Nah di dalam hadis Al-Arba'in yang ke-31 ya, Rasulullah pernah ya didatangi oleh seorang sahabat gitu ya. Ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang lelaki kepada Rasulullah. Faqala, lalu kemudian orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada saya tentang amal idza amiltuhu ahabbani Allah." Ya, kalau aku melakukannya amal itu, niscaya Allah akan mencintaiku. Wa ahabbani an-nas, sekaligus manusia juga mencintaiku. Apa amalan itu ya Rasulullah? Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nas, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi zuhud terhadap dunia itu mengundang cinta Allah kepada kita. Zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia mengundang cintanya manusia kepada kita. Nah, apa yang dimaksud dengan zuhud ini? Saya coba kutipkan di antaranya ya, yang ditulis oleh ya, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Syarah ya Jami'ul Ulumul Hikam gitu ya. Beliau mengatakan begini, wa ahsana ma qila fi bayanil murad bizuhud. Ya, ahsan, yang terbaik dari definisi penjelasan maksud dari zuhud fid dunya terhadap dunia itu adalah tarkul insani kullama yushghiluhu anillah. Ya, kemampuan manusia dalam meninggalkan setiap apa yang bisa membuatnya sibuk dan melupakan Allah, ya, membuatnya menyibukkan diri sehingga berpaling dari Allah. Itulah ya, definisi zuhud yang paling ahsan, paling bagus kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Nah, itu kalau hati kita melekat dengan dunia nggak mungkin bisa begitu. Jadi, sehingga kesibukan apapun yang kita lakukan yang merupakan bagian dari aktivitas keduniaan kita itu tidak kemudian membuat kita lupa lengah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, maka apapun yang dia lakukan selalu ada kesadaran tentang Allah di situ. Nah inilah makna yang terbaik dari zuhud terhadap dunia. Dunia tidak membuatnya sibuk melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu, gampang atau gampang ini? Gampang sekali kalau mampu melaksanakannya. Mari kita belajar ya. Mari kita belajar. Nah, ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Dan ridhoilah, terimalah secara legowo apa saja yang Allah rizkikan, yang sudah ditetapkan oleh Allah terkait dengan rizki kita, niscaya kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Nah, jadi pada poin yang ketiga ini berarti orang yang kaya adalah orang yang bisa menerima ketetapan Allah. Itulah orang yang kaya. Ya, diberi kekayaan yang berlimpah, ridho, kaya dia. Diberi kekayaan yang kurang berlimpah atau secukupnya, ridho. Diberi ketetapan rezeki pas-pasan, legowo. Ya, pas
pengen punya mobil, ada saja duit untuk bisa dibeli. Ya, ya kayaknya ini apa cuacanya begitu dingin ini. Wah, sepertinya kita butuh pemanas air, pas ada duit untuk beli. Jadi pas-pasan, ridho dia, legowo hatinya, maka dialah orang yang paling kaya. Ya, daripada memiliki banyak harta, tetapi kemudian ya ada saja kebutuhannya yang dia tidak ridhoi gitu ya. Masih ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, nggak pernah puas, nggak pernah qanaah. Itu kan berarti dia tidak ridho, gitu ya. Tidak ridho. Nah, dalam nasihat yang pernah kita bahas dulu itu, dia bisa menempatkan dirinya itu secara adil. Al-qasdu fil faqri wal ghina, atau al-adlu fil faqri wal ghina. Dia bisa berbuat adil biasa saja, karena tadi tidak punya kemelekatan terhadap dunia. Pas sugih-sugih banyak harta ya biasa, pas enggak punya atau sangat terbatas kecukupannya terhadap kebutuhan duniawinya juga biasa saja. Inilah orang yang disebut dengan orang yang legowo. Jadi ketika kaya tidak sombong, tidak pelit, ya, tidak semakin rakus, gitu ya, biasa saja. Ketika kurang, ya bukan berarti tidak memiliki, ya, mungkin lebih tepat bahasanya ketika cukup, ya cukup begitu ya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga biasa saja, tidak putus asa, tidak ngedumel, tidak menjas keadaan, tidak menyumpahi keadaan, apalagi menyumpahi Allah, biasa saja. Nah, inilah aghnan nas. Nah, sebagaimana Hamka mengatakan, orang yang kaya adalah dia yang sedikit kebutuhannya. Ya, sedikit, ya, berlimpah harta tetapi kebutuhan terhadap harta itu nggak banyak, itulah orang kaya. Ya, hatinya tidak melekat. Nah, seperti gambaran Mbak Jalil tadi itu, ya, dia punya banyak harta tetapi yang dibutuhkan ya secukupnya, ya, sisanya adalah dia sedekahkan, dia infakkan untuk kepentingan umat dan lain sebagainya. Inilah orang yang kaya. Sebagaimana definisi kaya, Allah menyebut dirinya Al-Ghani, Maha Kaya. Kenapa Allah disebut dengan Al-Ghani, Maha Kaya? Karena Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Karena kalau Allah membutuhkan segala sesuatu, maka batal dia menjadi Tuhan, kan gitu. Nah, apa artinya Tuhan kok dia butuh sesuatu, kan gitu kan? Maka Allah nggak butuh, maka disebut Ghaniyun, Maha Kaya. Nah, kita ini manusia kan nggak mungkin nggak butuh terhadap dunia ini, pasti butuh. Hanya saja kita bisa meminimalisir kebutuhan kita terhadap dunia, tapi kita nggak bisa tidak, karena kita masih hamba, bukan Tuhan. Kita masih makhluk, bukan Khalik. Maka pasti kita punya kebutuhan, ya. Tapi kita bisa memanage kebutuhan itu agar tidak banyak, gitu ya. Maka kita bisa menjadi orang kaya ketika kita bisa menyedikitkan kebutuhan kita terhadap dunia. Paling kita makan itu kan ya, sehari kan 3 kali saja, tak? Apalagi tambah usia biasanya kemudian tambah kaya karena punya pabrik gula sendiri, pabrik garam sendiri, ya, maka kemudian makannya semakin, kebutuhan makannya semakin sedikit, betul nggak? Iya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-adlu fil faqri wal ghina. Di situ kita bisa menempatkan diri kita, ya. 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 Paling sekarang semakin bertambah kayak biasa itu makannya semakin hanya 2 kali dibatasi, pagi dan sore. Ya, itu pun kalau dulu mahasiswa masih bisa numpuk nasi segini, sekarang paling hanya 1 entong, kan gitu. Ya itulah. Tapi kita tetap butuh begitu karena kita hamba, karena kita makhluk bukan khalik. Tapi ketika kita bisa menyedikitkan kebutuhan kita, maka itulah orang kaya, dan itulah dalam pengertian yang lain orang zuhud. Ya, dia bisa mengatur kemelekatan, meminimalisir. Ya. Nah, Bapak Ibu, 3 poin yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, mari coba kita jadikan sebagai satu proses edukasi diri kita, ya. Proses kita mendidik diri, ya, seperti yang pernah dinasihatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Minimal perilaku kita itu sebisa mungkin modusnya salah satu dari 3 poin tadi itu.
Kalau tidak mentaati perintah Allah, ini dalam rangka untuk membingkai setiap aktivitas kita agar selalu dalam konteks ketaatan kita kepada Allah. Nah, ini ada kiat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Ya, apapun aktivitas kita, apakah itu aktivitas lahir maupun aktivitas batin, tadi yang empat pilar ibadah tadi, apakah itu perkataan hati, apakah itu perkataan lisan, apakah itu amalan hati, apakah itu amalan jasad kita, sebisa mungkin minimal bisa kita tempatkan dari salah satu 3 modus ini, 3 poin tadi itu. Kalau itu tidak mentaati perintah Allah, ya berarti sedang meninggalkan larangan Allah. Kalau tidak dua-duanya, ya berarti sedang melegowoi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi Abdul Qadir mengatakan, la budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya. Haruslah seorang mukmin itu mendidik dirinya pada dalam setiap keadaannya, sa'ir ahwalihi, semua keadaannya itu min thalathati asya. Ya. Minimal salah satu dari 3 perkara ini ya. Kalau bisa dibingkai dalam 3 perkara ini ya. Amrun yamtasil, dia sedang melaksanakan perintah, wa nahyun yajtanibu, dia sedang meninggalkan larangan, wa qadarun yarda bihi, atau dia sedang meridhoi takdirnya. Fa aqalla halatil mu'min ya, la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya'is salasa. Minimal, kata beliau ya, halatul mukmin, kondisi seorang mukmin itu layak lufiha, tidak kosong di dalamnya, min ahadi hadil asya, dari salah satu dari 3 hal tersebut, perkara tersebut. Fayam bagilahu ayal zamahimaha, maka dia haruslah memperkuat azamnya, tekadnya ya, wa yuhaddisa biha nafsuhu, lalu mengajak dialog dirinya, egonya, wa ya'khudul jawarih biha, dan anggota badannya kemudian mengambil ya, conditioning salah satu dari 3 keadaan tersebut. Nah, ini kiat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam membingkai segala aktivitas kita di dalam ketaatan kita kepada Allah. 3 poin tadi sebagaimana nasihat Ibnu Mas'ud. Itu kalau tidak melaksanakan perintah Allah, ya berarti meninggalkan larangan. Kalau tidak dua-duanya, berarti sedang meridhoi ketetapan Allah. Ya, tidak sedang sholat, tidak juga sedang meninggalkan maksiat dengan ruang tamu, begitu, masya Allah. Kok nggak bayangkan saya bisa punya rumah begini ya, walaupun rumahnya gede, rumahnya ini, tapi itu kan bagian dari melegowoi ketetapan Allah. Masya Allah, ini bukan karena Allah nggak mungkin saya begini, nggak pernah bayangkan saya punya rumah sendiri dan sebagainya. Itu bagian dari ya, qadarun yardabihi, ya, meridhoi ketetapan Allah. Luar biasa kalau demikian. Tidak terdengar dengan sambil tonggo kurang tubuh TV anyar kapan aku bukan itu gitu ya. Jadi dalam keadaan apapun baik lahir maupun batin sebenarnya bisa kita arahkan gitu ya. Makanya tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi mengatakan fayam bagi, maka sudah selayaknya, sebaiknya ayal zamahimba, memperkuat tekadnya. Sejak tadi saya mengatakan ini mudah atau mudah Bapak Ibu ya, artinya kan tidak mudah gitu ya, maka dibutuhkan azam yang kuat, dibutuhkan hati yang teguh untuk mengedukasi diri sampai diturunkan dalam perilaku kebiasaan kita. Nah, mari coba kita terus belajar dulu ya. Ya, kita semuanya sama. Saya hanya bisa mengatakan, tetapi ya sama, kita ini sedang diuji dengan hal yang begini, tidak mudah. Maka mari kita sama-sama saling menguatkan gitu ya. Kumpul-kumpul bareng begitu itu, ketika satu orang sedang beliut ya, ngoceki aibnya tetangganya, stop gitu ya. Minimal salah satu dari 3 perkara yang kita lakukan. Nah, ya, stop, kita tinggalkan itu. Nah, berarti sedang meninggalkan
maksiat kan gitu ya. Kita diskusikan yang baik-baik saja gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian Bapak Ibu. Pas 1 jam ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya kira tidak ada ya. Wajah-wajah yang sedang menetapi ya. Ketetapan takdir Allah semua ini. Insyaallah bermakna ibadah. Aku lupa lihat wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.